selanjutnya untuk mengawali agenda kelas literasi siang hari ini akan ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan pada Bapak Edi. Waktu kami persilahkan. Monggo Bapak. Belum ya. Suara masuk ya Pak Jan? Sampun Bapak, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersua secara daring dalam event kelas literasi untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Sosial khususnya angkatan 2018 untuk 4 prodi semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada seluruh pelajaran yang menyiapkan acara pada hari ini sebagai ikhtiar ya, upaya untuk membekali para mahasiswa yang akan memasuki step terakhir dari perjalanan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Sosial. Terima kasih Bu Risti yang sudah berkenan untuk membersamai para mahasiswa nanti. Ya, ini perjalanan awal menuju akhir. Ya, nggak terasa angkatan perdana FES ya, angkatan 2018 sudah menuju akhir perjalanannya. Ya. Dan di awal semester genap ini semuanya yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kelas tugas akhir ya. Saya berharap semoga semuanya bersemangat untuk mengakhiri perjalanan studinya aja ya yang akhir ya. Ya. Tentu akan sangat membahagiakan sekali kalau kemudian hari ini semuanya bersama-sama berangkat bersama nantinya bisa lulus secara bersama-sama. Dan sekaligus mengawali ini angkatan pertama ya, mengawali tugas akhir perdana di Fakultas Sosial. Kita alhamdulillah bersamai Bu Risti, Kepala Perpustakaan untuk mengawali kelas literasi ini. Tentu harapannya dari angkatan pertama ini semuanya nanti bisa menjalankan penulisan karya ilmiah melalui kuliah tugas akhir ini dengan baik ya, sebagai bagian dari perjalanan perkuliahan ya, perkuliahan para mahasiswa. Tugas akhir itu sesuatu yang ya namanya juga tugas akhir ya, sesuatu yang mengakhiri. Tentu kita berharap semuanya masih punya karya terbaik ya melalui tugas akhir ini. Karena itu akan menjadi kenangan yang monumental bagi saudara sekalian sebagai akhir dari perjalanan studi untuk meraih gelar sarjana, baik di sarjana akuntansi, sarjana manajemen, sarjana psikologi maupun sarjana hukum ya. Karenanya saya berharap para mahasiswa pada kesempatan siang hari ini bisa memanfaatkan kesempatan bertemu Bu Risti yang telah menyiapkan materi literasi pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi bekal yang akan menyempurnakan karya yang nanti teman-teman semuanya akan buat sesuai dengan minat dan prodi masing-masing. Sekali lagi silakan mengikuti kelas dengan baik. Semoga betul-betul awal yang baik ini, awalnya bersama, esok bisa membuat karya terbaik bersama dan nanti lulus bersama. Saya kira itu saja sebagai sambutan pengantar. Terima kasih Bu Risti dan juga Pak Adi dan Pak Yendo serta seluruh prodi yang telah menginisiasi penyelenggaraan kelas literasi hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Edi atas sambutan, motivasi dan arahannya kepada kita semuanya. Semoga anak-anak kita, mahasiswa kita akan dimudahkan dan dilancarkan ya. Allahumma amin. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah
agenda inti nggih, acara inti kelas literasi yang siang hari ini sudah spesial ya dihadirkan Bu Risti selaku Kepala Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kepada beliau langsung mawon nggih Bu Risti, dipersilahkan, monggo. Siap, terima kasih Pak Yenu Mubarok, Pak Edi Tri, Pak Adi, dan Bapak Ibu sekalian, beserta teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sudah diberi waktu untuk berbagi ilmu terkait dengan persiapan pembuatan tugas akhir begitu nggih, dari arahan dari Pak Dekan tadi. Terus di sini kami perpustakaan kemarin bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Sosial untuk memberikan sedikit pembelajaran terkait dengan literasi informasi, di mana nanti akhir dari kegiatan ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan tugas akhir. Mohon izin saya langsung saya untuk share screen. Nggih, Bu, monggo. Sudah terlihat? Sampun, Bu. Oke. Baik. Kelas literasi ini memang salah satu layanan yang ada di perpustakaan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di mana kelas literasi kami berikan khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir, namun untuk teman-teman yang ingin belajar dari awal semester itu kami layani begitu nggih. Dan apa yang ada di materi kelas literasi informasi antara lain brainstorming, penelusuran sumber referensi, citasi, manajemen reference, parafrase, plagiasi, dan parafrase ya tadi publikasinya gitu. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan brainstorming. Kenapa ini harus kami sampaikan? Ini sebagai bentuk awal terkait dengan penentuan topik apa yang akan diambil oleh teman-teman sekalian. Di sini kami menyampaikan harapannya dengan tips ini nanti mahasiswa dapat lebih mudah gitu ya, lebih mudah memahami topik yang mereka ambil. Untuk literasi sendiri, yaitu langkah-langkah terampil menggunakan informasi untuk karya ilmiah atau tugasnya dalam menulis secara efisien, efektif, dan secara etis. Ini langkah-langkahnya yaitu menentukan topik, mengumpulkan informasi, menuliskan karya ilmiah. Oke, untuk menentukan topik ini bisa bertanya terhadap diri sendiri, bisa bertanya dari sumber lain. Terus yang perlu diperhatikan itu untuk topik, kemana kita akan submit topik tersebut, karya ilmiah tersebut. Apakah kalau sekarang kita ngomongin tugas akhir ya, ada juga nanti mungkin yang akan submit ke jurnal seperti itu. Terus merancang gagasan dengan melihat fenomena, gejala yang ada di lingkungan sekitar kita, terus mengumpulkan sumber literatur. Terus pertimbangan memilih topik ini yang pertama, topik harus bermanfaat, menarik dan sesuai dengan minat penulis, topik harus dikuasai penulis, ini penting sekali. Terus tersedia sumber-sumber informasi dan literaturnya. Di sini yang kami sampaikan tadi adalah brainstorming, jadi kita membuat mappingnya. Misal contoh di sini adalah psikologi, kita akan memecah dari ilmu yang pertama, topik pertama tadi silakan dipecah teman-teman. Nah, semakin banyak cabang-cabangnya, itu berarti teman-teman sekalian ini menguasai topik yang ada. Semakin banyak cabangnya, semakin bagus. Begitu, berarti yang bersangkutan telah mengambil topik yang tepat. Nah, tips dari
brainstorming ini dengan semakin banyak, silakan ambil yang paling banyak cabangnya, begitu ya. Ini kalau untuk prodi yang lain, terus kita coba dengan kalian sudah menemukan topik tadi, apa yang harus kalian lakukan yaitu mencari sumber referensi ya. Cari sumber referensi di mana? Biasanya kalau mahasiswa dapat tugas itu nyarinya di Google ya. Nyarinya di Google. Kita coba dengan salah satu kata kunci yaitu psikologi klinis. Nah, di sini ada hasilnya 78.000 sekian. Biasanya kalau kita melihat itu di halaman pertama, kedua, sampai halaman kelima mungkin kita sudah pusing ya dengan adanya 78.000 tadi informasi yang ada. Nah, kita akan mengenalkan karena di Google ini semua informasi ada, baik dalam bentuk PDF, baik dalam bentuk yang lain, video segala macamnya pasti akan muncul. Nah, karena kita berhubungan dengan tugas akhir atau bisa dibilang karya ilmiah, kita menyarankan salah satu yang dirujuk menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Dengan kata kunci yang sama, saya hapus dulu di sini. Tinggal 16.000 gitu ya. Terus mungkin teman-teman sekalian sudah terbiasa dengan Google Cendekia, tapi apakah di fitur-fiturnya sering digunakan? Nah, untuk di sini silakan gunakan rentan waktu di tahun ini. Biasanya kalau untuk selain apa ya, misal kayak sosial, kayak kesehatan, itu jurnal yang bisa dipakai kisaran 5 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk informatika itu maksimal paling jurnal yang bisa dipakai adalah 3 tahun. Jadi coba kita rentan waktu dari 2018 sampai 2022 dengan kata kunci psikologi klinis. Dan dengan hasil yang masih banyak kita coba pakai Boolean. Boolean itu apa ya, alat bantu atau pembatas sehingga kita semakin dekat dengan informasi yang kita cari. Dengan kata tanda petik itu berkurang. Yang tadinya tadi 16.000 sekarang tinggal 3.000. Nah, yang dimaksud tanda petik depan belakang ini adalah kita mencari kata yang tergabung di dalam tanda petik tersebut. Ini bisa digunakan lebih dari 2 kata ya. Di mana nanti hasilnya seperti yang pertama ini adalah psikologi klinis. Kalau kita tidak pakai kata tanda petik tadi, psikologi muncul, klinis muncul, seperti itu ya. Terus kita coba tambahkan topik terkait dengan psikologi klinis anak. Ini kita tambahkan kata bantunya dengan plus. Ya, tinggal 2.000. Kalau plus itu maksudnya di dalam kata itu ada kata psikologi klinis anak. Mohon maaf. Ya. Psikologi klinis anak. Tapi kalau kita kasih tanda minus, itu berarti kita dalam artikel tersebut tidak ada kata anaknya. Gitu. Terus supaya lebih dekat lagi, kita mencoba menggunakan in-title yang dimana judulnya itu menggunakan kata tersebut. Nah, hasilnya tinggal 4. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu lagi nih sampai halaman sekian-sekian lagi, enggak. Cukup di sini ada 4 artikel yang kita peroleh, tinggal diambil mana artikel PDF tersebut yang bisa digunakan gitu. Terus selain itu, biasanya kalau kita sudah mendapat sumber ya, di mana artikel tersebut kita harus cantumkan sumbernya di tugas akhir kita. Kalian sering gunakan ini enggak yang di bawah-bawah ini enggak? Tanda kutip, tanda simpan seperti ini. Kita bisa klik. Ini terkait dengan sitasi ya, nanti kita akan lebih detail.
terkait dengan, nah ini tinggal di kopas saja. Kalau yang saya tahu kayak PES ini menggunakan model APA, jadi tinggal di kopas di Word-nya gitu. Tapi nanti kami akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kalian otomatis menggunakan hal-hal sebagai berikut. Kita close dulu, kita kembali ke materi. Ini terkait dengan sumber referensi ya, salah satu sumber referensi yang dapat digunakan. Selanjutnya, bentar. Nah, terkait dengan sumber referensi yang ada di Unjaya, kami perkenalkan terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Ini nanti untuk materi akan kami share, bisa di-share nanti. Baik, Bu Risti. Bentar. Ya, Pak. Oke, untuk yang ada di kita, sumber-sumber referensi yang ada di kita, nah, kami kenalkan terkait dengan repositori Unjaya. Ini berisi terkait dengan karya-karya ilmiah yang sudah dihasilkan oleh kakak kelas. Kebetulan kalau PES ini angkatan pertama ya. Nah, nantinya keluaran dari tugas akhir ini akan kami upload di repositori ini, sehingga hasil yang sudah dibuat, TA yang sudah dibuat itu bisa digunakan adik-adik kelas kalian nanti. Ini terkait dengan buku ya. Terus perpustakaan juga sudah memiliki e-book. Ini bisa diakses dengan download install di Google Play Store ya. Di Play Store bisa di-download, terus didaftar. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi buku-bukunya yang ada di dalam bisa dilihat, dibaca. Terus ada juga di Playbook, Calibri. Nah, kebetulan kalau yang Calibri ini baru masih LAN ya, jadi harus ke kampus. Terus kami juga selain Google Scholar tadi, itu bisa juga akses di Rama Ristek Dikti, di OneSearch. OneSearch ini milik Perpustakaan Nasional, di mana ini adalah kumpulan-kumpulan dari repositori seluruh Indonesia. Gitu. Ini dikumpulkan jadi satu, bisa diakses. Terus Perpustakaan Nasional juga sudah melanggan e-resources. Gitu ya. Kemarin saya masuk, di sini banyak sekali database yang dapat kalian gunakan. Ya, kalau untuk yang yang dapat digunakan oleh ilmu ekonomi sosial mungkin bisa ProQuest gitu ya. Ini bisa nanti dibaca secara langsung. Bisa juga menggunakan iPusnas. Ini adalah e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, terpenting ini nanti setiap kalian membuka jurnal-jurnal yang ada di atas tadi, silahkan masing-masing itu untuk login, registrasi. Sehingga histori atau pencarian selama kalian gunakan itu dapat tersimpan. Dan saat mendaftar itu mohon instansinya itu lengkap ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini sebagai rekod nanti untuk rekapan setiap tahunnya gitu ya. Dari kampus kita ada berapa yang bisa akses. Nah, di sini banyak juga ada Garuda, Sinta, Mendeley, OAJ seperti itu. Nanti bisa dilihat. Terus terkait dengan sumber referensi mungkin itu, dan kita lanjut untuk yang materi
pengutipan atau sitasi tadi. Oke. Mas. Bentar, Mas. Baik. Setelah kalian menemukan sumber referensi, gitu ya, apa yang harus kalian lakukan yaitu terkait dengan sitasi. Sitasi merupakan sebuah kutipan, ya, kutipan yang dirujuk yang mengacu pada sumber yang benar dan jelas untuk mempermudah pembaca. Sitasi adalah kutipan dari karya orang lain karena itu penulis harus memberikan informasi dari karya orang yang digunakan atau menyebutkan sitasinya. Mengapa perlu melakukan sitasi? Ini menurut Judy, ide dalam tulisan merupakan mata uang bagi akademisi. Jika sitiran tidak dilakukan dengan benar, maka akan merusak hak-hak yang memiliki. Ide pertama, adanya kebutuhan untuk melakukan penelusuran. Lanjut saja ya. Terus kutipan itu ada cara memberi penghargaan kepada individu atau karya orang lain. Ini terkait modelnya, ini yang sering kita sampaikan ya. Kutipan ada model APA tadi kayak Google Scholar tadi, MLA, IEE. Contohnya ini yang APA ada pengarang dibalik namanya, tahunnya, judul, kota dan penerbit. Ini yang model MLA, IEE. Nah, karena kita di Unjani ini menggunakan APA, ini yang perlu kita perhatikan. Nama penulis lebih dari 2 kata itu dibalik, dan nama akhir menjadi nama rujukan dan ditulis lengkap, sedangkan nama belakang bisa disingkat. Kayak gitu. Terus kalau satu penulis, jika nama penulis tidak ada dalam teks, masukkan nama belakang, koma, tahun dalam kurung. Nama penulis muncul dalam teks, ikuti dengan tahun publikasi dalam tanda kurung. Tanya seperti ini. Kalau penulisnya ada 2, itu bisa menggunakan kata dan. Sini ya. Kalau lebih dari 2, namun kurang dari 6, itu bisa digunakan kata at all. Seperti ini. Contohnya. Nah, kutipan langsung itu disertakan penulis, tahun, nomor halaman, dan beri tanda baca sebagai batas kutipan. Contohnya seperti ini. Tuh. Kalau kutipan lebih dari 40 kata, kutipan diberi jarak 2 spasi dan diakhiri kutipan diberi nomor halaman. Contohnya seperti ini. Jadi agak menjorok seperti itu. Agak menjorok terus ditutup dengan halaman yang dikutip. Kutipan tidak langsung. Kutipan yang disampaikan dengan cara menuliskan kembali kutipan yang disampaikan dengan gaya bahasa serta pemahaman sendiri. Ini mungkin bisa dibilang hampir sama kayak parafrase. Aturan penulisan sama dengan penulisan sumber kutipan untuk 1 atau 2 orang tanpa nomor halaman. Tidak ada tanda baca sebagai batas kutipan. Kalau untuk yang kutipan tidak langsung. Contohnya seperti ini. Oke. Terus untuk kutipan dari sumber sekunder, jika mengutip sebuah karya yang dibahas dalam sumber sekunder, bisa kutipan ya, serta ini contohnya, ini mungkin silahkan nanti bisa dibaca kembali. Terus rujukan lebih dari 1 buku, ini dituliskan seperti ini. Oke. Terus jika sebuah karya memiliki 2 penulis, sebutkan kedua nama setiap kali referensi itu muncul.
Hubungkan kedua nama dengan menggunakan kata dan, ini hampir sama kayak tadi ya. Terus ini ada namanya gaya selingkung. Gaya selingkung itu penulisan di mana penulisnya itu memiliki dua kata ya yang harus dibalik kayak gitu ya. Tapi karena orang Indonesia itu namanya bukan ada nama keluarga atau marga kayak gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan gaya selingkung tadi. Jadi harus dibalik tadi. Nah, ini yang sering dibilang ya terkait dengan sitasi. Jadi ada yang namanya rujukan di awal atau sitasi awal, di mana itu yang bersangkutan ditulis di awal dan diikuti dengan tahun dalam kurung dan bisa juga diikuti dengan halaman. Kalau di akhir itu dituliskan di akhir seperti ini. Kalau dua pengarang seperti ini ya, hampir sama kayak tadi. Terus kalau di akhir seperti ini. Nah, tuh. Ini kalau lebih ya, lebih dari dua kayak tadi yang disampaikan. Kalau lebih dari satu rujukan, penulisan daftar pustaka. Ini terkait dengan sitasi dan rujukan tadi. Selanjutnya ini terkait dengan plagiarisme. Nah, plagiarisme di tahun ini kita sudah mulai diterapkan dengan batas similarity-nya yaitu maksimal 25%. Kenapa sih harus ada sitasi? Karena yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya tugas akhir kalian nanti akan diupload di repositori sesuai dengan permen berikut gitu ya. Jadi repo-repo yang tadi kita masukkan ke rama.ristekdikti.go.id. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu apakah ada info terbaru, namun belum kami temukan. Jadi hal ini masih bisa dibilang valid. Terus kami mencoba mencari lagi dasarnya, kenapa terkait dengan batas toleransi itu berapa. Ini jelas di pendidikan Islam ini terkait dengan plagiarisme bahwasannya skripsi itu maksimal 25%, sedangkan untuk yang jenjang magister maupun doktor itu 20%. Kalau untuk dosen ya, kami mencoba mencari referensi-referensi, terus akhirnya turunlah surat keputusan rektor nomor Skep 107 tahun 2020 di mana ada peraturan wajib serah simpan dan publikasi karya ilmiah, aktivitas akademika, terus beberapa peraturan yang lain terkait dengan peraturan wajib cek plagiasi, layanan cek plagiarisme, dan layanan bebas pustaka. Di antaranya nanti setelah kalian menyerahkan tugas akhir ke perpustakaan, itu ada masa embargo. Selama 6 bulan, masa tunggu ya maksudnya. Di sini kalau kalian ingin upload atau submit ke jurnal gitu, kami kasih waktu selama 6 bulan. Namun setelah 6 bulan kalau tidak ada info akan kami upload ke repo sehingga tidak ada duplikasi publikasi tugas akhir kalian. Gitu. Terus ini terkait dengan cek plagiasi, ini Rama tadi ya. Nah, untuk repositori ini kalian dalam menggunakan tidak perlu login ya, langsung saja di-browse saja berdasarkan tahun, subjek, divisi maupun autor. Terus saya kemarin mencoba atas nama Ajeng Septi Rahayu. Ini lulusan 2021 kemarin dengan judul analisis pengaruh kulit. Saya cari di Google Scholar dan muncul gitu. Sehingga repositori kita itu memang terintegrasi dengan Google Scholar. Mengapa itu perlunya kita sudah siap-siap nih prepare untuk
dari awal untuk cek plagiasi tersebut. Nah, legalkah tulisan Anda? Ini terkait dengan apa namanya plagiasi ya, pengertian-pengertiannya kita lewati saja. Plagiasi itu sebenarnya ada beberapa. Tuh, plagiasi ada yang mengarang-arang data, terus mengubah data supaya sesuai dengan kemauan si peneliti atau penulis kayak gitu ya. Dan plagiarisme ini mengambil ide dan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, kita fokus di plagiarisme ini. Jenis-jenis plagiarisme itu ada keseluruhan atau copy paste, terus bagian besar ide pokok, terus dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ini kita menggunakan tulisan kita sendiri kalau tanpa menyebutkan sumber, itu juga masuk plagiarisme juga. Tidak menyebutkan sumber dalam beberapa alinea, terus mengambil milik sendiri yang hampir sama ya dengan yang di atas tadi. Ini tindakan-tindakannya, mengambil tulisan orang lain jadi tulisan sendiri, mengambil gagasan orang lain jadi pemikiran sendiri, mengambil temuan orang lain jadi temuan sendiri, mengakuisisi. Nah, ini yang sering membuat makalah kelompok ya, mengakuisisi karya kelompok sebagai hasil sendiri, menerbitkan kembali tulisan sendiri gitu ya, yang sudah diterbitkan sebelumnya, itu kena, meringkas dan memparafrase tanpa menyebutkan sumbernya. Itu tindakan plagiarisme. Ada sanksi moralnya terkait dengan plagiarisme ini. Sanksi moral sosial itu akan kehilang respek kolega, gitu ya. Terus kalau akademik itu bisa dicabut gelarnya. Secara administrasi ada penurunan pangkat. Sanksi hukum itu bisa kena perdata, gitu ya. Sebenarnya ini contoh-contoh ini sudah banyak sekali kita temukan, baik yang level paling tinggi ya, akademik paling tinggi, gitu. Terus ini untuk cek plagiasi, hasil cek plagiasi. Ini contoh tahun kemarin kita pakai. Jadi kita menggunakan cek plagiasi ini menggunakan Turnitin namanya. Kenapa kita menggunakan Turnitin? Kita dengan beberapa pertimbangan, contohnya salah satunya kalau submit ke jurnal itu ada syarat harus cek dan menyebutkan softwarenya ya, yaitu pakai Turnitin. Terus beberapa aplikasi yang harus digunakan seperti itu. Sebenarnya banyak untuk cek plagiasi ini, tapi untuk kita itu menggunakan Turnitin dan kita akan ngecek yang di samping ini, teman-teman sekalian, ada sekian persen. Ini tidak serta-merta kita terus tanpa ngecek ya, kita akan cek dulu ini search-nya dari mana, sumbernya dari mana. Kalau memang ini bisa di tolerir, itu kita akan delete. Gitu. Contoh FTTI Fakultas Teknik ya, FTTI itu kan banyak sekali coding ya, coding pembuatan software, terus screenshot seperti itu kan kurang lebih hampir sama, banyak sekali yang hampir sama. Akhirnya kita del gitu, kita del dan akan kita seleksi kembali seperti itu. Terus ini banyak sekali ditemukan di platform medsos ya. Jadi cara-cara tips mengakali Turnitin kayak gitu. Mohon maaf teman-teman, Turnitin bisa ketahuan gitu ya, bisa mengetahui kecurangan-kecurangan, sehingga mohon teman-teman sekalian jangan mengulangi hal-hal seperti ini. Gitu ya, ini sudah terjadi beberapa kali dan ketahuan gitu. Ini sangat-sangat disayangkan. Jadi ada yang menambahkan huruf I, ada yang menambahkan huruf M di setiap katanya kayak gitu. Sebenarnya tips banyak banget untuk ngakalin hal-hal ini, tapi di sini ketahuan gitu. Dan untuk cek plagiasi itu harus dari perpustakaan Unjaya. Karena kita sudah ada kebijakan-kebijakan terkait dengan pengecekan plagiasi. Nah, di sini
Bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme? Pertama, perbanyak membaca referensi sesuai topik ya. Jadi kalau kalian banyak referensinya, otomatis pemahaman wawasan kalian akan lebih luas, sehingga dengan mudah akan menulis ya, menulis kembali tugas akhir kalian lebih apa ya, referensinya lebih banyak kayak gitu ya. Terus memilih referensi yang tepat. Jangan hanya mengambil dari satu sumber referensi. Setahu kami kalau jurnal misal kayak gitu ada batas minimal dari berapa artikel jurnal gitu. Kalau nggak salah ada yang 10 kayak gitu ya, ada yang 20 sumber artikel jurnal. Terus lalu mencatat sumber referensi yang digunakan, bersikap jujur mengakui sumber asli dari ide, teks ataupun data, memberi kredit pada semua tulisan yang mengilhami, mematuhi pedoman penulisan, menulis dengan kata-kata sendiri, menghindari teknik copy paste, dan terakhir adalah parafrasa. Nah, di sini kita akan fokus ke yang terakhir itu, parafrasa. Parafrasa itu maknanya ada yang berkaitan dengan bentuk dan makna, ada juga yang terkait dengan konten, konteks ya, maksud gitu ya. Contoh ini ada kalimat saya ingin minum es teh. Ini bisa kita ubah bahwa es teh itu kan bentuknya itu kan bisa sesuatu yang minuman yang dingin atau apa ya istilahnya minuman manis gitu. Kita bisa mengubahnya gitu bentuknya. Terus kalau kita berkaitan dengan maksud, mungkin kayak saya ingin minum es teh, mungkin kita bisa mengubah minuman-minuman yang dingin seger kayak gitu, atau bisa membuat jadi kalimat tanya atau kalimat aktif pasif kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita lebih detail. Di langkah-langkah parafrasa, baca teks sumber asli hingga memahami gagasan atau makna atau informasi atau maksud dari teks tersebut. Artikan kata atau istilah asing atau yang sulit dimengerti terdapat pada teks asli. Terus kesampingkan teks asli terlebih dahulu, upayakan mengubah struktur kalimat teks sumber. Apabila sudah selesai, bandingkan kembali dengan teks asli, terus cantumkan sumber teks asli. Nah, parafrasa itu sebenarnya prinsipnya adalah mengubah kalimat-kalimat yang menjadi sumber kita tadi, itu kita tulis kembali dengan tulisan kita tanpa mengubah arti atau pengertian argumen yang awal tadi, yang asli tadi. Bagaimana caranya? Mungkin kita cukup dengan menjawab 5W, SPOK ya, kalau kalimat biasanya SPOK kayak gitu. Nah, ini ada namanya teknik parafrase, itu merekonstruksi kalimat, substitusi, penjabaran makna unsur kalimat, mengaktif atau pasifkan kalimat, mendenotasikan kenotasi kalimat. Merekonstruksi, jadi mengubah gitu ya kalimatnya. Contoh, di sini ada pondok pesantren misal. Dalam perspektif agama Islam, kiai selama ini dipandang sebagai tokoh ulama yang memimpin pondok pesantren. Nah, kita bisa parafrase, kita jabarkan kembali tanpa kita mengubah makna yang tulisan awal. Gitu. Terus substitusi, ini sinonimnya. Misal contoh wanita, wanita itu kan sinonimnya perempuan, misal. Terus kata adalah itu diubah jadi yaitu, merupakan, ialah. Gitu juga makhluk itu bisa mungkin manusia, hewan atau apa kayak gitu ya, yang parafrasenya terkait dengan nanti kalimatnya seperti apa. Terus istimewa mungkin bisa dibilang spesial, sempurna kayak gitu. Ini sebaliknya antonim. Ini wanita bisa makhluk yang tidak biasa mungkin, atau wanita bukan makhluk yang biasa. Penjabaran makna unsur kalimat mungkin. Makhluk di sini kita ubah dengan ciptaan Tuhan. Istimewa itu bisa dibilang lain daripada yang lain. Terus mengaktif pasifkan. Kalau aktif misal kayak gini. Pak Asif, himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun selama PPKM. Kita ubah jadi aktif, pemerintah telah
mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun kayak gitu. Ini bisa juga digunakan. Ini denotasi aslinya mungkin ada apa ya peribahasa kayak gitu ya, dijadikan sapi perah gitu. Kita ubah jadi dimanfaatkan. Selama ini dia dimanfaatkan oleh teman-temannya. Terus untuk konotasi, misal penggunaan internet, antusias melihat film drama Korea, misal kayak gitu ya. Terus kita coba gunakan pengguna internet ini jadi netizen sekarang ya. Tuh. Terus tips dan trik agar selamat dari alat pendeteksi plagiarisme, tingkatkan daya literasi Anda. Jangan ragu dengan gaya tulisan Anda. Lakukan substitusi minimal setiap 3 satuan lingual. Terus gunakan bantuan KBBI atau Thesaurus kayak gitu untuk membantu mengganti kalimat. Menggunakan sumber referensi berbahasa asing. Cantumkan sumber teks asli. Terus ini beberapa tool parafrasa ya online yang bisa digunakan. Terus ini saya pengen memperlihatkan sedikit terkait dengan citasi tadi. Terlihat enggak Pak ya? Pak Yenul, apakah terlihat untuk Mendeley ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Coba saya perlihatkan. Kemarin tadi itu kan kita apa ya terkait dengan citasi, terkait dengan membuat daftar pusaka mungkin kayak gitu ya. Kita akan coba perkenalkan namanya Mendeley, ini hanya singkat saja. Terlihat, Pak? Sampun, Bu. Oke. Teman-teman, untuk citasi tadi, kita mau mengenalkan namanya Mendeley. Jadi Mendeley ini istilahnya kayak perpustakaan pribadi kita, gitu. Ini bisa dilihat di mendeley.com nanti ya. Di mana kita kayak punya perpustakaan, terus kita membuat folder-folder seperti ini. Terus artikel-artikel yang sudah kalian cari tadi di Google, Scholar, atau dimanapun, itu silakan dimasukkan di sini PDF-nya. Nah, setelah dimasukkan, kita coba misal nih, ada Scarlon. Ini kita cek ya, bisa kita klik di sebelah kanan, kita harus perbaiki dulu, dicek lagi apakah ada yang terlewat atau enggak, gitu ya. Terus kita cara menggunakannya gimana? Setelah kita install di laptop kita, kayak gitu. Kalau untuk HP, untuk saat ini kami juga belum dapat menyampaikan informasi ya, apakah bisa atau enggak gitu ya. Tapi kita akan coba di laptop kalian misal gitu. Contoh kita narasinya menggunakan, citasinya, referensinya menggunakan ini, Gautam contoh. Ini setelah kita install, kita bisa gunakan Word kita dengan insert citasi Gautam. Contoh ini ya. Nih, sudah langsung citasinya jadi tadi misal Gautam ya di sini ya, terus narasinya apa kayak gitu ya. Menurut Gautam gitu ya. Gitu ya. Terus narasi seperti apa? Ini kita bisa ubah-ubah. Kenapa? Oh, Word-nya nggak keluar, Pak Zenul. Belum keluar ya Word-nya ya? Oke. Sebentar. Oke, Word-nya keluar? Oke. Kalau kita sudah terinstall dengan Mendeley tadi, contoh seperti ini. Tadi kita ada citasi dari Gautam ya. Ini sudah kita contoh, sebentar, kita ulangi ya. Ini kita insert citation, namanya tadi Gautam ya.
misal judulnya ini. Kita masukkan. Nih. Terus siapa lagi? Misal contoh bold. Aneh ini. Kita insert lagi nama ini. Nih, ini misal ini ya. Kita insert gitu ya. Jadi sitasi-sitasi ini kita bisa rubah tipenya di sini, stylenya. Misal Chicago. Kita ubah, bisa kita ubah lagi kayak yang sering muncul ya. Ini kita kembali lagi ke sini. Nah, dengan kita sudah menuliskan sitasi-sitasi tadi, kita bisa secara otomatis membuat daftar pustaka. Caranya dengan insert bibliografi. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu lagi ketakutan referensinya tidak masuk di sini atau kita harus kayak tadi ya, kita belajar sitasi tadi ya, harus nama pengarangnya, kalau lebih dari 2 harus et al atau dibalik kayak gitu. Terus tahun penerbit itu nggak perlu lagi dengan kita Mendeley itu mempermudah kita membuat sitasi. Begitu juga dengan daftar otomatis dengan daftar pustaka gitu. Tuh, terus yang terakhir materi yang perlu kami sampaikan yaitu terkait dengan layanan bebas pustaka. Kelihatan Mbak Tiara? Oke. Oke. Nah, untuk tahapan layanan bebas pustaka itu ada 4, coba kita petakan, yang dimana ini dilakukan sebelum yudisium. Pertama, mendaftar bebas pustaka dengan link berikut. Terus tahap kedua adalah cek plagiasi, ini dengan mentransfer biaya cek plagiasi dan kirim file tugas akhir di email similarity.unjaya.library. Terus tahap 3 pengumpulan KTI, di mana ini dikirim file untuk cek kelengkapannya, di riset. Terus terakhir yaitu terkait dengan bebas pinjaman dan denda. Jika ada peminjaman silakan dikembalikan, terus isi survei dan akan mendapatkan keterangan bebas pustaka. Untuk tahap kedua ya, untuk tahap pertama tadi pendaftaran kita lompati saja. Tahap kedua yaitu cek plagiasi. Nah, cek plagiasi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah sebelum ujian proposal, sebelum ujian hasil, dan setelah revisi ujian hasil. Biayanya itu 50.000 satu paket. Jadi misal sebelum ujian proposal, plagiasi kalian lebih dari 25%, mau dicek lagi, kita akan layani terus sampai itu memenuhi. Jadi tidak hanya 3 tahap ini toh, bisa lebih juga boleh. Gitu. Kita akan layani dengan mengingat batas similarity kita itu mulai berlaku 25%, dan nanti hasil cek plagiarisme ini dimasukkan di dalam TA tugas akhir sebagai lampiran akhir terakhir ya. Prosedur layanan cek plagiarisme yang pertama adalah scan atau foto bukti transfer biaya, diberi nama npm _ nama lengkap _ prodi dengan format JPEG. Terus file dikirim beserta dengan tugas akhirnya ke email similarity.unjaya.library@gmail.com dengan subjek email cek _ nama lengkap _ npm _ prodi. Terus total seluruh file kapasitas maksimal 4 MB. Batas toleransi itu kita tadi sudah sampaikan 25%. Tunggu email balasan hasil cek dari perpustakaan. Jika hasil kesamaan atau similarity ini lebih dari 25%, harap mahasiswa untuk memperbaiki dengan salah satunya mungkin tadi parafrase, terus
apa yang nanti kedetek akan kami sampaikan sehingga itu bisa diubah. Terus kirim kembali ke kita dengan cara reply email sebelumnya sehingga bisa jadi satu kesatuan per orangnya itu bisa terlihat rekodnya. Terus hasil cek plagiarisme yang diakui adalah hasil cek yang dikeluarkan oleh perpustakaan karena kita sudah ada kebijakan terkait dengan batas toleransi begitu. Masukkan hasil cek plagiarisme sebagai lampiran akhir. Ini format pengirimannya ya. Sebelum ujian proposal itu halaman judul bab 1 dan bab 3 digabungkan dalam satu file Word. Terus nama filenya ini npm _ nama lengkap _ prodi _ ujian proposal. Kenapa bab 2 tidak? Untuk saat ini kita ada keringanan di bab 2-nya tidak dicek. Terus sebelum ujian hasil itu yang dikirim halaman judul bab 1, bab 3, bab 4, bab 5 digabungkan dalam satu file Word. Ini untuk yang prodi yang lain ada juga yang sampai bab 6. Ini bisa dijadikan satu. Untuk format filenya hampir sama dengan yang atas. Terus yang terakhir setelah revisi ujian hasil atau tugas akhir, skripsi final. Itu juga sama seperti di poin 2, itu akan kami cek. Gitu. Tahap ketiga yaitu pengumpulan KTI. Susunlah karya ilmiah sesuai dengan buku panduan penulisan tugas akhir yang berlaku. Jadi yang kami ketahui, setiap prodi memiliki penciri sendiri-sendiri dan silakan masing-masing mahasiswa melihat buku panduannya kembali. Dilihat kembali tata cara penulisan, sistematikanya, sitasinya harus menggunakan apa, terus penyusunannya, penomorannya, seperti itu ya. Halaman pengesahan ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, kaprodi, serta dibumi stempel basah. Kalau saat ini kan digital ya, kondisi kita masa pandemi, bisa juga digunakan digital. Halaman pernyataan keaslian diberi materai asli senilai 10.000 dan ditandatangani. Untuk halaman keaslian ini nanti mencantumkan, nanti ada contohnya ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan plagiarisme dan yang bersangkutan telah menyerahkan tugas akhirnya, hak ciptanya itu ke institusi, gitu. Sehingga kami dari perpustakaan akan mengupload tugas akhir kalian ke repositori. Terus scan halaman-halaman yang mencantumkan tanda tangan asli, stempel basah, materai, dan seluruh berkas lampiran untuk disertakan dalam file karya ilmiah tugas akhir. Seluruhnya. Jadi lampiran ini merupakan dokumen yang ada setelah daftar pustaka. Begitu ya. Terus catatan lampiran yang wajib disertakan antara lain surat izin penelitian. Terus di situ ada permohonan menjadi responden, pernyataan kesediaan menjadi responden mungkin ya. Terus ada juga mungkin ethical clearance kalau ada gitu ya, hasil ujian validitas jika ada. Lembar observasi, pengamatan, hasil analisis data, dokumentasi, misal kayak foto-foto kegiatan, terus apa ya yang mungkin terkait dengan penelitian tersebut, terus jadwal penelitian, lembar konsul, bimbingan karya ilmiah, dan hasil cek plagiarisme. Ini format kirim file KTI. Jadi file dikirim ke email perpustakaan di riset.unjayalibrary@gmail.com dengan subjek email nama lengkap _npm _prodi. File disimpan dalam satu folder dengan nama folder npm _nama lengkap _prodi. File yang karya ilmiah dikirim itu dipisah-pisah dalam format PDF, nanti akan kami sampaikan bentuknya. Masing-masing file tersebut tidak diberi password dan tampilan zoom 50%. Besar kapasitas total seluruh file karya ilmiah maksimal 5 MB. Terus nanti ditunggu email balasan dari perpustakaan, kami akan cek kelengkapannya. Jika ada perbaikan, maka yang bersangkutan wajib memperbaiki dan ulangi langkah pertama dengan reply email sebelumnya. Jadi seperti yang cek plagiasi tadi, supaya bisa jadi satu, per anak ini bisa satu email untuk rekodnya bisa dapat dilihat ya. Terus jika belum terverifikasi dapat konfirmasi langsung ke perpustakaan atau menghubungi Mbak Tiara.
Pengumpulan hard copy karya ilmiah tugas akhir dengan cara mengganti biaya cetak yang sudah termasuk di dalam biaya wisuda. Jadi tidak perlu lagi ngumpulin dalam bentuk cetaknya. Nanti kita dari perpustakaan yang akan mencetak dan biaya masuk di biaya wisuda. Ini untuk file yang ada di folder tadi, folder poin 2 ya. Ini pecahan-pecahannya. Yang pertama judul, file yang namanya adalah judul. Isinya adalah halaman judul, scan halaman pengesahan, scan halaman keaslian, daftar isi, daftar tabel, mungkin daftar gambar juga, dalam satu file PDF. Diberi nama judul _NPM _nama lengkap prodi. Abstrak ini berisi dengan abstrak dan intisari. Untuk penamaannya ada di sebelah kanan ya. Terus bab 1 ini juga sama, dibuat PDF, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nanti kalau ada bab 6 mungkin ya, silakan di bab 6. Daftar pustaka, ini file memuat daftar pustaka, ini juga sama. Terus lampiran, nah lampiran tadi setelah daftar pustaka, ini dimasukkan dalam satu file. Lampiran namanya, memuat seluruh dokumen-dokumen tadi dan dibuat satu file PDF. Jadi mohon teman-teman untuk surat jangan difoto, terus ditempel di Word kayak gitu ya. Pengalaman dari kakak kelas yang prodi yang lain itu ada juga yang difoto terus ditempel terus di PDF-kan gitu. Itu gambarnya pecah, nggak jelas. Sehingga kami mohon kalau memang difoto jelas langsung aja dibuat PDF. Gitu. Kalau enggak ya di-scan gitu. Di-scan baru dibuat PDF. Terus terakhir adalah hasil cek plagiarisme, ini filenya sendiri terkait dengan cek plagiarisme tadi. Hasil cek plagiarisme. Nah, ini mohon diperhatikan di buku panduan kalian gitu ya. Apa saja yang harus ada di dalamnya itu silakan dilihat di masing-masing prodi. Kemarin kami sudah melihatnya, jadi monggo teman-teman sekalian mahasiswa dapat melihat buku panduan masing-masing prodi. Ada juga kemarin yang sudah menampilkan cover ininya ya. Tapi kan untuk nyetaknya ada di perpustakaan, ini hanya untuk diketahui saja. Terus untuk halaman pengesahan, karena sekarang digital, mohon nanti dicek kembali untuk tanda tangan dosen-dosen terkait, apakah seperti yang ada di gambar, jadi ada ngeblok putih kayak gitu. Nah, mohon nanti diperbaiki, tolong sesuaikan dengan yang lain. Soalnya nanti FAS ada format sendiri untuk halaman pengesahan. Ini dilihat kembali ya, nanti untuk format pengesahannya. Terus ini untuk format pernyataan keaslian, di mana isinya adalah nama NPM, program studi, judul skripsi, terus di situ menyatakan bahwasanya yang bersangkutan tidak melakukan plagiasi, dan itu memang benar-benar tulisan sendiri. Nanti formatnya akan kami sampaikan ke fakultas, sehingga kalian bisa langsung mengcopy. Dan dengan ini saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta gitu ya kepada universitas guna kepentingan ilmiah. Gitu. Isinya kurang lebih seperti itu. Dan jika ditemukan ada pelanggaran, akan dikenai sanksi. Terus materai untuk saat ini sudah 10.000. Ini contoh tadi ya. Jadi difoto, ditempelkan ke Word, akhirnya pecah gitu. Gambar tidak terlihat jelas. Jadi silakan difoto boleh, tapi yang penting jelas. Terus dibuat PDF gitu. Terus lihat lagi daftar isinya. Jangan sampai error-error seperti ini. Penulisan penomoran ya dilihat kembali. Kalau di FKAS dan FES itu menggunakan model multi level seperti ini. Kalau yang di FTTI soalnya menggunakan yang poin. Jadi 3.1 terus 1.2 misal kayak gitu. Ini dilihat kembali. Terus ada juga seperti ini ya. Paragraf agak menjorok ke depan ya teman-teman. 1 senti, 1 spasi ya. Itu. Nanti dilihat lagi buku panduannya. Terus penomoran seperti nomor 2 ini ada 2, terus A, terus setelah A berarti 1 dalam kurung, A dalam kurung, seperti itu. Terus dan selanjutnya. Terus ini spasi, ada indeksnya, dilihat lagi.
Jaraknya 1,5 spasi. Terus spacing-nya ini before after-nya. Terus ini ada tulisannya lagi. Coba dilihat lagi. Yang jelas margin ini kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3, ukuran kertas A4 gitu ya. Citasi ini saya melihat dari prodi yang lain. Saya untuk FES coba nanti dilihat kembali modelnya EPA, terus seperti apa kebijakan-kebijakannya terkait dengan citasi dan daftar pustaka. Nah, kemarin saya melihat di prodi kalau nggak salah ya, itu ada footnote-nya juga. Jadi ini memang penciri ya, penciri di setiap prodi-prodi. Mungkin di prodi yang lain nggak ada footnote gitu. Nanti dicek kembali. Ini contoh lembar bimbingan pasti sudah ada. Terus bab 4, tahap 4 adalah bebas pinjam dan denda. Silakan kembalikan pinjaman, nanti menghubungi PIC. Terus isi survei layanan perpustakaan. Setelah itu kami akan memberikan namanya surat keterangan bebas pustaka. Nah, surat keterangan bebas pustaka ini nanti akan disampaikan ke fakultas untuk syarat yudisium dari unit perpustakaan gitu. Dan kita usahakan semuanya saat ini sudah by email ya. Jadi tidak lagi perlu ke perpustakaan kecuali tadi mengembalikan buku atau membayar denda. Membayar denda pun mungkin bisa kontak Mbak Tiara tadi. Terus ada juga yang namanya sumbangan alumni. Ini merupakan bentuk peran alumni untuk pengembangan perpustakaan. Besaran sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini pembayaran saat wisuda. Sudah include di wisuda biasanya. Dan kalau tahun kemarin itu sekitar 25.000 gitu. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, kalau dirasa untuk webinar pada siang hari ini terlalu cepat ya saya menyampaikan atau kurang dapat dipahami apa yang telah saya sampaikan, kalian bisa ikut kelas literasi informasi lagi di kita dengan mendaftar di bit.ly literasi Unjani Lib. Terus ini ada beberapa materi tadi terkait dengan yang telah saya sampaikan. Dan mungkin ada yang pengen belajar terkait dengan Mendeley tadi, karena kan ini terkait dengan praktek ya soalnya ya. Jadi kalau bisa kita bisa bertemu tatap muka langsung, itu lebih enak. Dan kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley. Sebenarnya masih banyak sekali ya penggunaan manajemen referensi. Salah satunya mungkin Utero, segala macam. Tapi untuk saat ini kita masih fokus di Mendeley-nya. Selamat menulis, semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika tadi dalam penyampaiannya terlalu cepat atau mungkin masih kurang begitu jelas, bisa menghubungi kami perpustakaan. Itu saja dari saya, terima kasih Pak Yenul, kami kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih banyak Bu Risti yang sudah sangat komprehensif ya, menjelaskan banyak poin terkait tentang brainstorming di awal penelitian ya, kemudian penelusuran sumber referensi, sitasi, parafrase, kemudian cek plagiarisme ya, dan yang terakhir adalah layanan bebas pustaka. Monggo dari teman-teman sekalian yang akan bertanya, ya mengkonfirmasi dari yang sudah disampaikan Bu Risti, dipersilahkan. Bisa raise your hand dulu, atau langsung disampaikan juga boleh. Dipersilahkan, monggo. Monggo teman-teman. Jangan sampai dilewatkan ini. Karena mumpung ada kepala perpustakaan Unjaya ya, biar lebih clear nanti, nggak bolak-balik tanya lagi gitu nggih Bu. Silakan teman-teman. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya Bu Risti. Sekeren apapun kalau nggak selesai jadi. Itu selalu saya sampaikan Pak.
Pokoknya nggak usah Iya, Bu. ribet-ribet buat skripsi. Betul, Skripsi betul. yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Nah, Itu betul. yang paling penting itu, Pak. Ya, sesuai dengan arahan-arahan yang sudah disampaikan ya. Iya, begitu. Tentunya. Oke. Baik, monggo teman-teman. Silakan. Oke. Jangan sungkan, jangan malu. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, monggo Mas Irwan Sanjaya dari Hukum. Silakan, Mas Irwan. Bu, untuk ini Bu, apa namanya, pengecekan skripsi tadi kan paket ya Bu? Ya, Itu 50.000 itu untuk sekali ngecek atau misalnya nanti dicek ternyata ada plagiarisme melebihi batas gitu, apakah kalau ngecek lagi itu bayar lagi atau gimana Bu sistemnya Bu? oke. Baik, Ada monggo lagi, Mas Bu Irwan? Riz. Ada lagi Mas Irwan? Cukup Bu, cukup. Oke. Terima kasih. Iya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk cek plagiasi ini paket sampai selesai kalian lulus ya. Jadi memang kalau secara aturan itu kan 3 kali, yang sebelum ujian proposal, sebelum hasil, terus final gitu ya. Tapi kalau memang itu dirasa belum atau bisa dibilang melebihi batas toleransi itu, kita akan cek terus gitu. Jika kalian ngirim, kami akan lalu cek. Mau yang istilahnya satu tahap itu 3 kali atau sampai 5 kali, kami pun akan layani gitu, Mas. Itu yang kami sampaikan satu paket tadi. Gitu. Semoga jelas Baik, Bu, ya, terima Mas kasih. ya. Jelas Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, Jadi sehingga baik. misal kayak gini, saat ini sudah menulis proposal nih, mau ujian proposal. Mau ngecek sekarang boleh, silakan dikirim aja ke email tadi. Gitu. Sehingga nanti waktu 25% itu tidak hanya di akhir tok, ujuk-ujuk di akhir tok kayak gitu. Tapi kita sudah prepare dari awal bahwasanya tulisannya itu tidak lebih dari 25% gitu. Baik, sudah sangat jelas ya Mas Irwan ya. Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Matur nuwun Bu Risti. Oke. Masih di mute, Pak? Maaf. Nggih, monggo. Teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Oh, ini di chat room ada nggih? Enggak. Oh, ternyata ini apa? Presensi nggih. Silakan, sudah ada perwakilan dari hukum ya. Masih ada dari akuntansi, psikologi, manajemen, monggo. Sambil nunggu Pak, mungkin kami dapat diinfo untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Sosial ini sampai dengan saat ini, apakah sudah ada yang ujian proposal misal kayak gitu? Sepahaman saya belum, Bu. Belum. Berarti belum semua. Memang dari semester 8 ini baru mulai gitu ya? Betul. Nggih. Leres, Bu. Hari Silakan. ini baru mau disosialisasi Bu Risti. Oke. Siap Pak. Setidaknya ini dari perpustakaan ngawali nih Pak ya. Iya betul ini. Memang gongnya ini sama Bu Risti. Teman-teman nggak pusing gitu dengerin perpustakaan dulu. Yeah. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Tia. Begini Bu, izin bertanya. Tadi kan kalau untuk pengecekan itu kan kita mengirim melalui email lalu menunggu balasan dari tim perpustakaan. Untuk waktu pengecekannya itu apakah bisa dalam waktu 1 hari atau dalam waktu berhari-hari ya Bu? Dan terus nanti hasilnya itu apakah dirinci, ditanda-tandai gitu bagaimana? Misalnya paragraf ini yang parah sekali copy paste atau itu, atau cuman hasilnya aja sekian persen begitu Bu? Oke. Gitu saja Bu. Makasih ya Mbak Tia ya. Langsung tak jawab ya Pak. Silakan Bu.
Jadi untuk mungkin saya perlihatkan hasil dari kakak kelas dari tahun kemarin ya untuk contohnya. Jadi kalau untuk layanan cek plagiasi itu sebenarnya hari Senin dan hari sebentar. Hari Senin dan hari Kamis untuk layanannya, dan kalau memang tidak ada antrian, kami akan langsung cek dan akan kami kirimkan gitu. Jadi semoga dalam waktu secepatnya itu bisa kami kirimkan. Contohnya seperti ini. Bentar, untuk tahun kemarin. Yudisi cek plagiasi. Natali. Saya coba perlihatkan untuk hasil yang kemarin. Untuk hasil nanti seperti ini teman-teman contohnya. Jadi di sini diterangkan terkait dengan hasil similarity-nya. Terus ada juga keterangan identitasnya. Terus ini dari mana saja, misal 3%-nya itu dari Universitas Pamulang kayak gini, ada hasilnya kurang dari 1%. Terus ini terkait dengan tadi tugas akhirnya, mana yang diblok, mana yang dirasa memang ini sama persis gitu ya. Ada tanda-tandanya. Terus seperti yang tak sampaikan di Excel tadi, kita bisa ngecek juga di sebelah kanan ya. Ke sebelah kanannya itu masuk apa enggak. Kalau memang itu masih bisa ditolerir, kita akan delete dari presentasinya ini gitu. Karena Fakultas Ekonomi Sosial pastinya itu kan banyak narasi-narasi atau argumen-argumen ya, jadi dalam bentuk tulisan. Sehingga pastinya akan kedetek seperti ini gitu. Mungkin sebentar, coba kalau saya perlihatkan kembali untuk plagiarisme tadi ya, hasil plagiarisme. Ini ya tadi ya. Nah, di sebelah kanan ini kan ada ketahuan ya, berapa jumlahnya. Terus jumlah 60% itu dari mana saja, di sebelah kanan ini akan kelihatan. Terus yang diblok itu mana, itu bisa kelihatan. Mungkin ini misal ada tadi ya kecurangan-kecurangan bisa terlihat juga. Mungkin itu Pak dari saya ya. Jadi untuk waktu itu kalau tidak ada antrian itu kita akan segera mungkin kirimkan. Namun kalau ada antrian ya kami urutkan sesuai pengirim yang awal. Terus untuk hasil kami akan kirimkan seperti tadi di file PDF tadi full. Jadi mana saja yang keblok gitu. Sehingga mahasiswa misal mau mengubah atau memparafrase yang bagian mana sih yang tadi kedetek kayak gitu. Nah, untuk tipsnya ya salah satunya dengan parafrase, contoh kalimat itu cukup dengan SPOK atau memenuhi sistematika penulisan. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu Ristri.
pertanyaan dari Mbak Tia tadi ya terkait tentang Iya. waktu untuk pengecekan Turnitin, kemudian teknis apa yang nanti akan diperbaiki setelah dikirimkan hasilnya ya. Baik, monggo teman-teman yang ingin bertanya kembali, mengkonfirmasi, memperjelas, Iya. silakan. Mungkin karena belum mengerjakan ya Pak ya, jadi itu belum ada gambaran gitu. Biasanya kalau sudah sampai proposal banyak yang nanya gitu. Baru ya. Apa terkait dengan sistematika atau dengan tadi apa citasi, kadang kan bingung gitu. Apa cara penulisannya harus seperti apa gitu. Karena memang kalau kita pelajari tadi banyak sekali model-model citasi gitu. Walaupun memang ada alat bantu nih untuk mengerjakan tersebut, tapi mahasiswa harus paham model apa saja yang digunakan. Mungkin Oke. itu. Baik. Monggo. Ada? Kalau tidak berarti Sudah dicukupkan. paham semua. Semoga ya Bu ya. Tinggal prakteknya ini gitu ya. Iya, betul. Ya. Baik, Dengan ini juga sudah kita record ya. Semoga nanti bisa Iya. diputar kembali gitu ya untuk Iya, jadi betul. pedoman bagi teman-teman. Baik, Materinya mungkin Pak Zen? Materinya Bu Bapak. Risti tadi dikirim kemanakah? Oh iya. Untuk materi Bu Risti? Monggo, Nanti saya bisa akan kirim ke mana? Bisa Di room chat mungkin? Di room chat? di room chat atau lewat Japri saya atau Pak Adi boleh nanti kita share ke anak-anak. Monggo, Bu Risti nyamannya lewat WA atau di chatroom, monggo. Oke, siap. Nggih. Baik, berarti cukup ini. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah jelas semuanya berarti nggih. Baik, matur nuwun Bu Risti atas paparan penjelasan yang sangat komprehensif ya kepada kita semuanya, terutama ke teman-teman di mahasiswa FES 4 prodi ya dari akuntansi manajemen, hukum psikologi. Semoga teman-teman sudah paham ya, menghayati, menjiwai sehingga nanti diberi kemudahan, kelancaran dan nantinya bisa menyelesaikan skripsi ya tugas akhir dengan baik ya. Allahumma amin. Oke, baik. Selanjutnya ada informasi dari Opsdik FES ya, yang kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bu Fasti. Bu Fasti sudah siap? Monggo. Kok ini aku Silakan. hitam putih. Iya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya hitam putih di gambarnya karena kameranya beruwet. Oke, lanjut Bu. Tapi kelihatan kan? Oh iya. Untuk tambahannya dari BAA terkait pengajuan judul skripsi nanti Pak. Jadi nanti pengajuan judul skripsinya itu melalui link yang di-share dari BAA. Nah, setelah ini nanti saya akan share link terkait pengajuan judul dan alur pengajuan judulnya. Gitu. Saya izin share screen ya, Pak ya. Monggo. Terkait alurnya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, berikut alur pengajuan judul skripsinya. Nah, ini nanti mahasiswa mengajukan judul skripsi ke BAA atau Opsdik FES melalui link Google Form yang akan di-share ke masing-masing grup angkatan. Nah, setelah itu, jika sudah mengisi, nanti BAA akan memproses dan mengajukan ke masing-masing prodi terkait judulnya.
Nah, setelah itu baru prodi menerima berkas dan memproses terkait judulnya diterima atau tidak diterimanya. Begitu. Nah, setelah itu nanti ada konfirmasi dari prodi terkait penentuan dosen pembimbingnya. Ini jika tidak diterima, nanti prodi akan memberi saran terkait revisi judul skripsi yang diajukan. Nah, jika diterima ini nanti, prodi langsung mengkonfirmasi terkait dosen pembimbing yang ditugaskan untuk bimbingan skripsi. Nah, setelah itu ada penerbitan surat tugas terkait dosen pembimbing. Jika sudah terbit surat tugasnya ini, nanti surat tugasnya ini akan diproses PAA dan diserahkan ke dosen pembimbingnya. Setelah itu baru mahasiswa baru proses bimbingan skripsi. Begitu. Nah, terkait pengajuan judul skripsi nanti ini di dalam linknya terdapat form lagi untuk istilahnya resumnya deskripsi dari judulnya skripsi itu, Pak. Paham nggak ya? Deskripsi dari judul skripsi. Ya, monggo nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Iya, nanti setelah ini linknya akan di-share dan alurnya ini juga akan di-share ke masing-masing grup angkatan yang 2018 gitu. Itu sih Pak tambahan dari, oh iya sama pengajuan judulnya itu dimulai dari tanggal 7 Februari sekarang ini sampai 28 Februari. Gitu. Itu saja sih Pak tambahan dari Opstik. Baik, matur nuwun Bu Fasti yang menambahkan terkait tentang teknis pendaftaran judul, okay. Dan nanti ada link yang disampaikan. Kemudian ada mekanisme yang tadi sudah disampaikan ya terkait tentang alur-alurnya. Monggo mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan informasi dari Opstik tadi, teman-teman? Tidak ada? Oke, baik. Berarti sebelum ditutup mungkin bisa on cam dulu semuanya, mohon izin untuk dokumentasi. Ya. Baik. On cam. Saya atau Mas Dewi nih yang meng-SS. Oke, saya coba SS ya. Dari halaman pertama, Bapak Ibu. Senyuman terbaik nggih? Oke. 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman 2. Senyuman terbaik. Ayo on cam. 1, 2, 3. Oke. Halaman 3, monggo. Bersiap. Silakan di on cam. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4. Silakan di on cam. 1, 2, 3. Terakhir nggih, monggo halaman 5. 1, 2, 3. Oke, cukup.
Baik, Bapak Ibu, untuk agenda kelas literasi kita untuk acara inti, kemudian informasi dari OPSIK sudah tersampaikan semuanya. Nah, ini waktu yang paling dinanti-nanti adalah penutupan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Edi Tri Cahyono, SSMM, selaku Dekan FES yang sudah berkenan hadir, kepada Pak Adi Haryadi, CMC Psikolog, Wakil Dekan 1 FES, kemudian yang paling memberikan informasi sangat banyak pada kesempatan hari ini, Bu Risti Prasetyawati, SIP MA, sudah memberikan paparan yang sangat komprehensif kepada anak-anak kami di FES, dan kepada Bapak Ibu Kaprodi dan dosen yang nantinya akan mengampu, akan mengawal proses dari tugas akhir. Semoga diberi kemudahan kelancaran semuanya. Dan kepada anak-anak semuanya, ya rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, semoga diberi kelancaran, ya kesehatan semuanya, sampai nanti bertemu di wisuda bersama angkatan 2018 ya. Allahumma amin. Oke. Reaction tepuk tangan dulu dong. Oke. Biar semangat ya. Oke. Baik. Matur nuwun nggih. Untuk acara kelas literasi hari ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan karunia ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Risti. Terima kasih Mbak Risti, Pak Zeno. Sami-sami. Sami-sami. Kita tunggu di perpus ya teman-teman ya. Ya Kalau mau Bu, belajar lagi. Komik. Ya, silahkan diramekan perpusnya ya Bu. Iya. Aku hitam putih loh kayak memoriam. Baik, yang belum presensi monggo bisa presensi dulu ya di chat room, monggo.